Baik, bagian saya ini metode riset bisnis ya. Ya, jadi sudah kalau nggak salah ini minggu ke-11. Minggu 11 ini materinya mulai analisis data ya. Mulai analisis data. Bentar. Saya besari dulu. Sorry. Ya. Ini gesernya agak susah. Ya. Oke. Mana nih? Nah, oke ya. Jadi judulnya variabel skala pengukuran dan metode statistik yang sesuai. Kenapa saya awali dengan ini ya? Karena jadi nanti materinya bisa diunduh di sini ya, https://bit.ly/matrixbiz/snu. Jadi setiap mau kuliah materinya saya unggah di sini, termasuk materi PDF dari apa yang kita bicarakan ini ya. Oke. Nah, kita awali dengan apa yang dimaksud dengan variabel atau pengubah. Saya kira sudah paham semua ya. Jadi ini able, biasanya kalau bahasa Inggrisnya able gitu ya, able itu dapat, vary bervariasi, dan nilainya bisa bervariasi. Atau ada yang menerjemahkan dengan istilah peubah ya, bukan perubah, yaitu segala sesuatu yang kita rekam. Saya menggunakan istilah rekam. Ini bahasa yang lebih umum daripada mencatat, merekam dalam bentuk audio, merekam dalam bentuk visual, menggunakan alat potret, dan sebagainya, kan menggunakan alat rekam yang audio ya. Karena variabel tersebut nilainya dapat berupa angka, bisa huruf ya, angka biasa, angka macam-macam ya, huruf, mungkin tanda baca, ya, kemudian abjad-abjad asing, kalau ini kebetulan huruf-huruf Yunani ya, karakter Yunani, mungkin macam-macam ya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa direkam itu variabel ya. Able dapat ya. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya ya, dari amatannya, kita bisa kategorikan dia numerik dan non numerik. Numerik maksudnya sudah dalam bentuk angka, datanya sudah dalam bentuk angka. Kalau kita bicara data itu secara umum tidak harus angka gitu ya. Nah, yang non numerik ya tentunya yang tidak dalam bentuk angka, tapi dalam hal seandainya kita mau olah yang tidak dalam bentuk angka itu diangkakan. Ya, diangkakan itu artinya dibuat dalam bentuk angka, dirubah menjadi bentuk angka ya. Nah, jadi yang diangkakan itu biasanya variabel-variabelnya itu bisa kita namakan variabel yang sifatnya kategori, berdasarkan kategori ya. Oke. Nah, dari sana kita punya variabel itu kalau kita kategorikan dari jenis pengukurannya ya. Kita sebut namanya skala pengukuran itu. Ada beberapa tingkatan. Nah, yang paling primitif skala pengukuran itu namanya nominal. Ya, nominal. Jadi nominalnya berapa gitu ya. Angkanya hanya melambangkan sesuatu. Angkanya itu menotasikan suatu kategori ya. Nah, di sini kita tidak bisa bandingkan. Misalnya, kalau kita dalam survei ada variabel jenis kelamin ya. Ada laki-laki, ada perempuan ya. Nah, kadang dalam pengolahan kita memerlukan merubah data ini menjadi dalam bentuk angka. Oke, laki-laki 0, perempuan 1 misalnya. Laki-laki diganti dengan 0, perempuan diganti dengan 1. Kan tidak berarti bahwa 0 lebih kecil dari 1. Tidak berarti 1 lebih kuat daripada 0. Ya.
kok ini 0, ini 1? Boleh. Mau 1, 2, 0-nya yang perempuan, 1 laki-laki. Nggak masalah, karena itu hanya melambangkan sesuatu. Jadi angka itu hanya melambangkan sesuatu. Makanya disebut skalanya nominal. Kemudian status pernikahan misalnya. Ya. Iya, benar kata kamu. Tolong submit dulu ya, kalau masuk di mute dulu ya. Ya. Bagi yang misalnya sinyalnya kurang baik, ya, bagi sinyalnya yang kurang baik, pada saat mendengarkan videonya bisa di-off-kan. Nanti di akhir videonya baru dinyalakan, ya, kameranya baru dinyalakan untuk saya rekam sebagai daftar hadir, gitu ya. Misalnya karena misalnya gangguan sinyal, kameranya di-off-kan boleh. Selama saya memberikan kuliah ya. Nanti di akhir, tapi kalau mau ternyala nggak apa-apa ya. Oke. Tapi tolong mikrofonnya tetap di mute ya, kecuali pas bertanya. Oke. Mana tadi ya? Oke, skala pengukuran tadi ya. Nah, jadi gini, tidak menikah, mungkin ada kategori lagi yang lain. Misalnya kayak jenis pekerjaan misalnya. Jenis pekerjaan kan ada TNI Polri, ada PNS, ada BUMN, wirausaha dan sebagainya, ini dan lain-lain nih. Nah, tergantung berapa kategori. Nah, misalnya kalau misalnya ini PNS kita beri kode 1, TNI Polri 2, BUMN 3, kan bukan berarti 1 lebih kecil dari 2, PNS lebih kecil daripada TNI Polri, lebih kecil dari BUMN, bukan begitu. Angka-angka itu hanya melambangkan sesuatu. Mana yang 1, mana yang 2, mana yang 3 dan sebagainya, si peneliti lah yang menentukan. Ya, makanya dikatakan itu skalanya skala nominal. Jadi di sini ada tidak dapat dibandingkan, tidak bisa diurutkan, ya, tidak bisa diurutkan. Itu hanya lambangkan sesuatu. Nah, agar bisa diurutkan, jadi selain angka melambangkan sesuatu, nilainya dapat diurutkan baik dari yang kecil ke yang besar, atau istilahnya ascending. Ascending itu dari yang kecil ke yang besar, atau sebaliknya dari yang besar ke yang kecil, itu descending. Jadi kalau naik pesawat itu, kalau misalnya pesawat sudah mau turun itu dari datar terus kemudian mau turun, flight to descend. Jadi penerbangannya sudah mulai turun, gitu kan? Descend itu turun. Nah, selisih nilai yang sebenarnya dari angka yang terkecil dengan terkecil kedua, jadi walaupun bisa diurutkan, tapi jarak 1 ke 2 ataupun 2 ke 3 itu belum tentu sama. Yang jelas di sini bisa diurutkan. Jadi data misalnya data dalam bentuk peringkat atau ranking atau urutan juara. Coba dalam katakanlah dalam balap motor misalnya, balap motor yang naik ke podium juara itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, dalam kenyataannya juara 1 dan juara 2 itu jaraknya mungkin hanya sepersekian detik. Tapi dari juara 2 ke juara 3 mungkin bisa beberapa detik. Jadi jarak sebenarnya dari 1 ke 2 dan 2 ke 3 belum tentu sama. Ya. Tetapi yang jelas bisa diurutkan. Nah, ini makanya namanya ordinal. Jadi urutan, ya. Jadi dari nominal ordinal. Dari angka saja yang belum tentu bisa diurutkan, syarat bisa diurutkan harus tambah syarat kan. Jadi skalanya namanya menjadi ordinal. Ya. Misalnya peringkat, ya. Oke. Juara tadi saya notasikan dengan juara 1, 2, 3 ya. Yang nilai sebenarnya belum tentu, jaraknya antara yang juara pertama dan kedua dan 2 ke 3 belum tentu sama nilainya. Gitu ya. Nah, itu ordinal. Nah, berikutnya selain bisa diurutkan, kalau begitu bisa dong bagaimana kalau kita cari selisihnya, ya gitu ya. Selisihnya. Nah, oleh karenanya muncullah skala yang ketiga namanya interval. Nah, skala interval ini ya memungkinkan kita mencari berapa bedanya. Ya, berapa bedanya. Jadi skala interval. Jadi selain melambangkan sesuatu dan dapat diurutkan, juga memiliki makna jika diambil beda nilainya. Ya. Nah, ini contohnya kalau kita bicara nilai ujian. Kalau nilai ujiannya
memiliki rentang dari 0 sampai 100, atau mungkin dari 0 sampai 10, ya. Ini namanya skala interval. Skala interval. Nah, jadi misalnya skala yang lain itu adalah skala pengukuran suhu ya. Skala pengukuran suhu itu ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur gitu ya. Jadi kalau kebanyakan kita menggunakan derajat Celsius ya. Tapi kalau misalnya negara-negara tertentu, misalnya di Amerika, dia tidak menggunakan derajat Celsius, menggunakan Fahrenheit gitu. Nah, itu skala pengukurannya, walaupun untuk mengukur suhu ini mengikuti skala interval ya. Skala gempa itu juga Richter itu skala interval. Artinya begini artinya. Jadi misalnya dalam hal skala nilai ujian ya, A mendapatkan nilai 100. Benar semua. Karena benar semua nilainya 100. Si B dapat nilai cuma 50. Nah, jadi selisih nilainya 100 sama 50 gitu ya. Nah, hanya itu saja yang bisa dikatakan dari skala interval. Tidak bisa dikatakan bahwa A itu 2 kali lebih pintar daripada B. A kan 100 nih, B-nya 50. Apakah 100 dibagi 50 punya makna? Tidak. Ya, tidak. Nah, dalam hal ini tidak punya makna. Sama aja misalnya, kalau ruangan kelas kita itu di setel nih, ruangannya 24 derajat Celcius misalnya. Nah, ruangan sebelah ini disetel 16 derajat Celcius. Yang bisa dikatakan dengan skala pengukuran ini adalah perbedaan temperaturnya 24 dikurang 16, 8. Ya, itu yang benar begitu. Nggak bisa dikatakan, oke, yang 24 derajat itu 1,5 kalinya yang 16 derajat, 1,5 kali lebih hangat. Nggak bisa. Sama aja gempa Richter. Misalnya, dulu pernah Bengkulu sampai 8, misalnya, 8 skala Richter. Mungkin di Liwa itu sekitar 7,7 atau berapa. Nah, bukan berarti yang di Bengkulu ini daya kekuatan gempanya 8/7,7, bukan berarti itu. Tapi bisa jadi bahwa kekuatan gempa yang di Bengkulu waktu itu bisa mungkin 10 kali yang di Liwa. Nah, gitu, kita nggak tahu. Nah, itulah makanya itu disebut skala interval, ya, skala interval. Skala interval tidak bisa digunakan untuk perbandingan rasio. Nah, oleh karenanya skala yang terakhir supaya bisa dibandingkan dengan bermakna itu, ya, perbandingan rasionya bermakna, kita punya skala namanya rasio. Ya, angka melambangkan sesuatu, bisa diurutkan, nilainya bisa dicari selisihnya, kemudian bisa dicari rasio dari dua nilai, gitu ya. Nah, misalnya banyak ini, ya. Kalau kita menimbang berat badan, ya, barang A beratnya 50, barang B beratnya 25. Jadi berat barang A 2 kali berat barang B, kan bisa diartikan begitu. Ya, punya makna pembandingan, ya. Nah, jadi yang menggunakan timbangan, meteran, volume, menggunakan satuan mata uang, baik rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, itu masuk skala rasio. Jadi kalau misalnya nanti pendapatan asli daerah, kan satuannya pakai rupiah itu skala rasio. Ya, misalnya produksi padi tahun sekian di kecamatan X, rasio. Ya. Jadi bagaimana membedakan antara interval dan rasio? Yaitu gampang. Jadi kalau skala rasio itu memiliki nilai 0 mutlak. 0 mutlak, ya. 0 mutlak itu artinya begini. Kalau 0 kilogram nggak ada berat, 0 cm nggak ada panjang, 0 liter nggak ada isinya, nggak ada, 0 rupiah nggak ada uang, ya kan? 0 rupiah. Tapi kalau di sini nilai ujian 0, ya bisa saja orangnya pintar tapi nggak mengerjakan, nilainya 0, ya. Jadi nilai 0 pada skala pengukuran interval itu tidak mutlak.
0 derajat Celcius itu cuma konsensus. Konsensus air membeku menurut Celcius itu 0. Padahal menurut Fahrenheit bukan. Menurut Fahrenheit 32. Nah, jadi bedanya skala interval dan rasio itu ya. Nah, kenapa penting mempelajari skala pengukuran ini? Dan ini nanti harus dicantumkan ya dalam nanti kalau sudah mulai menyusun tesis, mulai menyusun proposal tesis, itu sewaktu pendefinisian variabel itu harus disebutkan ini skalanya apa, apakah skalanya nominal, apakah ordinal, apakah interval, apa rasio. Ya. Karena ini akan menentukan statistik mana yang cocok. Statistik mana yang cocok digunakan ya untuk menggambarkan atau menganalisis data. Itu ya. Ini selanjutnya nih. Jadi dari sana muncul ini. Ini lihat, ini nanti bisa dipakai sebagai pedoman. Ini skala pengukurannya, nominal, ordinal, interval, rasio ya. Kemudian ini keterangannya nih, keterangan. Kita tahu bahwa frekuensi itu banyaknya data yang memenuhi kategori tertentu. Nah, itu frekuensi ya. Kemudian data dengan frekuensi paling banyak atau data yang paling sering muncul itu adalah modus ya. Median ini yang sering salah pengertian. Median ini yang benar begini, data yang berada di tengah-tengah, bila mana data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median bukan nilai tengah. Nilai tengah itu mean atau rata-rata. Ini rata-rata aritmetik. Mean atau average atau rata-rata biasa atau rata-rata aritmetik. Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ya, itu mean. Nah, ini standar deviasi, ini statistik-statistik sederhana ya. Jadi ini merupakan ukuran penyebaran data berdasarkan penyimpangan dari mean. Jadi kalau ditanya standar deviasinya berapa itu, sebetulnya standar deviasi itu ukuran penyebaran data. Demikian juga varian, ini juga ukuran penyebaran data. Hanya varian ini kuadrat dari standar deviasi. Standar deviasi ya. Kemudian ada kemiringan. Kemiringan ini, jadi kalau data itu kalau digambarkan itu bisa simetris begini ya. Gambarnya seperti lonceng begitu, ini simetris. Kalau condong begini, kalau condong begini ini miring ke kiri. Kalau condong ke sana, ini miring ke kanan gitu ya. Itu kemiringan. Terus lancip enggaknya itu, nah kalau datanya ngumpul banget, itu datanya lancip begini tinggi ya. Kalau datanya menyebar dari nilai terkecil sampai terbesarnya, nah digambarkan tumpul begini itu, berarti tidak lancip. Kalau tumpul nggak lancip kan ya. Nah itu. Nah ini, kalau datanya nominal nih, misalnya jenis kelamin 0101 ya kan, nilainya kan 0101. Misalnya 0 laki-laki 1 perempuan. Yang paling cocok statistiknya frekuensi. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Ya. Modus boleh lah modus. Modus itu kan yang paling sering muncul. Mana yang paling sering muncul? Apakah laki-laki atau perempuan kan begitu. Tetapi yang ini nggak bisa, nggak pas dong. Mana ada antara laki-laki dan perempuan? Median kan? Ya. Mana ada rata-rata? Kalau 0101, kalau komputer disuruh ngitung ya keluar, tapi tidak punya makna. Jadi yang saya kasih tanda silang ini itu tidak benar, ya. Jadi nominal itu kalau skala pengukuran nominal, kalau variabel kita skala nominal, maka penyajiannya cukup frekuensi atau modus, ya. Karena modus adalah frekuensi juga, ya. Kalau skala pengukurannya ordinal, ya, misalnya begini, contoh yang ordinal, misalnya variabelnya adalah tingkat pendidikan, kan ada lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, itu harus urut, nggak mungkin lulus SMA dulu, baru lulus SD, baru lulus SMP, ya. Nah makanya itu harus urut, ordinal. Kalau misalnya lulus SD diberi angka 1, lulus SMP diberi kode 2, lulus SMA di kode 3, ya. Yang rata-rata ini, nah ini sudah abuse ini, makanya saya kasih tanda ini. Ada iya, ada tidak, ya. Ada iya, ada tidak. Karena yang seperti itu, iyanya itu kalau kita nanti misalnya sudah setting jarak antara 1, 2, 3, 4, 5, misalnya skalanya cuma 5 itu,
itu kira-kira sama. Tapi kalau jarak 1, 2, 3, 4, 5 walaupun ordinal, belum tentu sama, nah, nggak bisa, sebetulnya nggak cocok dirata-ratakan. Ya kan? Misalnya, lulus SD 1, lulus SMP 2, lulus SMA 3. Nanti mau dirata-ratakan. Nah, nilainya gimana? Nggak punya arti, karena lulus SD itu mungkin perlu waktu 6 tahun, ya. Makanya harus hati-hati. Nah, jadi yang paling aman, skala pengukurannya interval atau rasio. Nah, ini semua bisa ini. Semua bisa. Jadi, statistik yang mana saja yang cocok, ini bisa. Sekali lagi ya, kalau komputer itu disuruh ngitung misalnya jenis kelamin, kan isinya cuma 0101. Semua ini bisa keluar, variannya bisa keluar, standar deviasinya keluar, tapi nggak punya makna. Nah, itu yang makanya saya berikan pemahaman di sini bahwa skala pengukuran nominal, ordinal, interval rasio itu perlu karena menyangkut statistik mana yang cocok, ya. Oke. Nah, mungkin sambil jalan ya, kalau ada sesuatu yang mungkin dirasa, oh, yang saya pelajari kok nggak begitu dulu, boleh ditanya, ya. Kalau misalnya boleh langsung motong, boleh. Jadi motong, nggak harus nunggu saya selesai menjelaskan, misalnya gitu kan. Langsung bertanya saja. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas atau dirasa kok pengetahuan saya waktu itu tidak begitu gitu ya. Nah, nanti ya silakan saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini contoh ini atau teladan. Saya sering menggunakan istilah teladan. Kalau contoh itu saya gunakan untuk sampel, ya, bagian dari populasi. Ya, oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini data, teladan data saja. Ini ada nama. Mohon maaf, siapa tahu ada salah satu tersebut sini kan. Saya baru tahu daftar namanya kan baru tadi, karena barusan saya oleh si Jaka, Pak, malam ini Bapak ngajar, waduh, baru tadi pagi dia ngasih, ya, oke. Tapi karena ada waktu ya, alhamdulillah bisa ya. Jadi ini nama, jenis kelamin, umur, anak ke, nilai TOEFL misalnya, ini pekerjaan, pendidikan ya. Nah, kalau dilihat namanya ini data yang seperti ini, data alfamerik ya. Alfamerik ini bukan angka ini. Ya. Kemudian ini juga bukan angka nih. Ini skalanya nominal kan. Cuma laki-laki, perempuan yang nanti kita bisa kode. Mau laki-laki yang 0 perempuan 1 atau laki-laki 1 perempuan 0 silakan. Jadi ini skalanya skala nominal. Umur, walaupun ini pembulatan dalam tahun, umur itu skalanya skala rasio ya. Karena misalnya yang usia 32 dan usia 36 itu angkanya 32 dan 36, nominalnya 32 dan 36 ya kan. 16 lebih kecil dari 32 atau 32 lebih besar daripada 16. Kemudian 32 dibagi 16, 2, artinya umurnya 2 kali yang 16 kan gitu, yang 32. Nah, anak ke ini urutan ya, ini ordinal. Ini skalanya ordinal ya kan. Nah, begitu nilai TOEFL ini interval. Ya, interval karena skor TOEFL itu ada batas bawahnya, ada batas atasnya, ya. Dan nilai 0 di sini bukan berarti dia nggak bisa TOEFL, bisa aja dia di situ tapi nggak ngerjakan, ya. Gitu. Oke. Pekerjaan ini nominal ya. Ini nominal. Karena di sini kita bisa lambangkan yang satu yang mana boleh saja, yang dua yang mana, yang tiga yang mana, ini nggak bisa diurutkan, urutannya terserah yang menggunakan ini gitu ya. Nah, pendidikan ini ada sarjana, pasca sarjana. Nah, kalau ini nggak mungkin nominal karena ada urutannya, nggak mungkin lulus pasca sarjana dulu baru lulus sarjana ya. Dalam ilmu yang sama loh ya. Kalau misalnya ilmunya beda bisa aja. Misalnya sudah S3 ngambil S3-nya manajemen misalnya, mau kuliah lagi sarjana hukum boleh. Ya, tapi ini logikanya harusnya ordinal, ya. Jadi dalam menentukan skala pengukuran saya kira sudah paham sekarang ya. Oke. Baik.
Oke, kita lanjutkan. Nah, baik. Nanti dalam penulisan mulai proposal itu pasti akan menyampaikan apa yang menjadi populasi dari penelitian atau calon penelitian, ya kan baru calon penelitian proposal kan ya. Itu populasinya apa, sampelnya apa ya, sampel atau contohnya apa ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan populasi itu adalah seluruh objek yang menjadi perhatian peneliti. Misalnya kalau ingin meneliti misalnya kinerja gitu ya, kinerja apa? Kinerja pegawai Pemda, berarti seluruh pegawai Pemda itu menjadi populasinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara populasi, maka ada notasi-notasi yang khas dalam statistik ya. Misalnya ukuran populasinya, oke, pegawai Pemdanya berapa? 6.536 misalnya. Jadi N besarnya ini 6.536 ya. Nah, kemudian rata-rata apa? Rata-rata atau mean ya. Tergantung variabelnya apa. Rata-rata misalnya kalau rata-rata gaji bisa aja dari database komputer yang ada di kantor itu langsung dicari nilai yang sebenarnya ini bisa kita peroleh ya. Nilai yang sebenarnya itu bisa kita peroleh rata-rata populasinya. Demikian juga varian. Ini varian populasi ya. Ini bacanya sigma kuadrat, ini mu bacanya. Ini rho, ini korelasi. Kalau misalnya mau nanti korelasi, nanti kita bicarakan berikutnya ya. Korelasi saya kira udah tahu juga. Korelasi itu ukuran kekuatan hubungan. Nah, agak beda notasinya antara populasi dan sampel. Jadi kalau kita bicara sampel itu bagian dari populasi. Jadi kalau misalnya seluruh populasi itu diamati, karena ukurannya tidak besar, misalnya kita hanya bicara satu direktorat saja, satu direktorat di kantor itu, yang anggotanya cuma misalnya 180 orang. Kemudian 180 orang itu kita amati semua. Nah, kalau diamati semua, kita tidak mengambil sampel ya. Kalau mengamati semua populasi itu namanya sensus. Beda, sensus itu seluruh populasi diamati. Kalau sebagian populasi diamati namanya survei. Ya, survei itu sebagian populasi saja. Jadi beda antara survei dan sensus. Jadi misalnya BPS melakukan sensus ekonomi, nah gitu kan. Sensus itu berarti targetnya harus ada populasinya itu diamati semua, gitu ya. Nah, kalau sampel, ini notasinya agak beda. Ukuran sampel, kalau ukuran populasi itu N besar, ukuran sampel ini N kecil. Jadi kalau N kecil ini ukuran sampel. Kalau rata-rata populasi menggunakan notasi mu seperti ini, rata-rata sampel menggunakan X bar. X, ini X palang. Palang itu bahasa Inggrisnya bar, X bar. Ya. Kemudian varian sampel menggunakan S. Ini S juga. Kalau ini S Romawi, kita bahasa Indonesia ini menggunakan huruf-huruf Romawi, bukan huruf-huruf Indonesia. Kita pinjam hurufnya pakai orang Romawi punya. Nah, ini Yunani. Ini Yunani, ini Romawi. Ini R Yunani, ini R Romawi, ya. Ini R korelasi. Nah, itu ada beberapa lagi ya, yang mungkin bisa tapi yang paling umum statistik yang digunakan adalah ini, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak lanjut. Nah, gini. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana hubungan antar variabel. Ya. Sekali lagi ya, variabel dapat bervariasi. Variabel. Padahal kita tahu variabel tadi itu ada macam-macam tipe, ada berdasarkan skala pengukuran. Ya. Nah, hubungan antar variabel itu ada dua. Bisa kausal, bisa sebab akibat, bisa korelasional. Ya. Oke. Ini walaupun penjelasannya duluan, nanti teladannya yang belakangan duluan. Ya, karena ini banyak, ya. Kalau variabel penyebabnya, variabel sebab sering disebut variabel bebas. Variabel
independent. Ya, ini variabel bebas, variabel sebab, variabel independen, ya, variabel explanatory, variabel penjelas, namanya banyak sekali. Yang jelas hubungannya sebab akibat. Ya, nah kalau variabel penyebabnya itu dari skala rasio atau dari skala interval, dan variabel akibat atau variabel dependent, ya, itu skalanya interval atau rasio, maka kita punya analisis yang akan kita pelajari namanya analisis regresi, ya. Regresi, ya. Nah, regresi itu ada sederhana, ada berganda. Regresi linear khususnya, ya. Nah, regresi linear itu ada yang sederhana, kalau variabel penjelasnya atau variabel sebabnya ini cuma satu, ya. Kita bicara di sini variabel akibat itu cuma satu juga, ya, cuma satu. Jadi variabel sebabnya bisa satu, bisa banyak. Kalau satu, kita sebut regresi linearnya sederhana. Kalau lebih dari satu, kita sebut regresi linearnya berganda. Ya, itu kalau variabel sebab maupun akibatnya dari skala interval ataupun rasio. Nah, bagaimana kalau variabel akibatnya itu masih tetap interval atau rasio, skala pengukurannya, tetapi variabel penyebabnya itu nominal atau ordinal? Misalnya gitu, ya, nominal atau ordinal. Jadi misalnya ini kan bisa nominal atau ordinal itu sering disebut dengan kategorik, ini ya, kategorik. Nah, kalau seperti ini kita punya yang namanya analisis keragaman, ya, atau ANOVA. Ya, biasanya dalam eksperimental design atau survei itu yang seperti ini, ya, biasanya. Nah, kalau yang ketiga, kalau variabel penyebabnya interval atau rasio. Variabel akibatnya nominal atau ordinal. Misalnya begini, ini syarat-syarat variabel-variabel yang bisa menentukan lolos atau tidaknya seseorang diterima menjadi pegawai. Nah, di sini kan variabel akibatnya kan diterima atau tidak. Ya, misalnya yes, no, misalnya gitu, ya. Nah, yang seperti itu kita bicara analisis diskriminan atau analisis regresi logistik. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Nah, itu, ya. Ini saya baru menjelaskan tipe-tipe kalau ada hubungan variabel seperti ini, analisis yang cocok yang mana. Gitu, ya, analisis cocok yang mana. Kalau variabel sebabnya maupun variabel akibat sama-sama kategorik. Ini sama-sama kategorik nih, ya. Ini sama-sama kategorik. Nah, itu analisis yang cocoknya bisa regresi logistik, ya. Bisa model log linear, ya. Ini biasanya dibahas dalam sebuah kajian statistik yang namanya analisis data kategorik. Karena semuanya kategorik. Di sini kategorik sebagai sebabnya, akibatnya juga kategorik. Atau mungkin nggak ada hubungan sebab akibat. Kita ingin mencari apakah kedua variabel itu saling bebas atau tidak, gitu, ya. Biasanya begitu. Itu kalau kita lihat bagaimana hubungan sebab akibat, ya. Nanti ini materinya sudah bisa diunduh dalam bit.ly/mathlisbis.snu, ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan pertama kali adalah ini korelasional yang kita ingin mengetahui kekuatan hubungan, ya, mengukur kekuatan hubungan antar pasangan variabel, ya, antar pasangan variabel. Sekali lagi, nah, yang pertama yang akan saya sampaikan di sini, ini kalau kita punya variabel-variabel yang skala pengukurannya itu nominal atau ordinal. Nominal atau ordinal. Jadi misalnya kalau kita punya dua variabel, ya, masing-masing skalanya nominal atau ordinal. Nanti saya berikan teladan. Nanti saya berikan teladan di sini, ya. Dalam file yang saya unggah di Google Drive saya itu juga ada teladannya, itu ada Excel-nya, ya. Dan ada file xRealStat di situ. xRealStat itu adalah file
makro Excel, nanti add-in sini. Jadi kalau itu diklik nanti ditanya makronya di disable apa enggak. Jadi harus enable. Jadi kalau disable nggak jalan, jadi harus di enable ya. Nanti di sana. Jadi itu di double klik Excel Start-nya setelah di-download di komputer masing-masing ya. Nanti dijalankan kalau mau menjalankan add-ins-nya Excel Start ya. Nah, ini statistik T ini sebetulnya ini statistik yang biasa dikenal sebagai statistik chi kuadrat. Nah, O ini adalah observasi. Observasi baris ke I kolom J. Ini E ekspektasi. Jadi antara yang diamati, antara kenyataan dan teori. Ini teori. Nah, jadi antara kenyataan itu O observasi, E ekspektasi, harapan. Kalau harapan ya teori ya maksudnya gitu ya. Jadi apakah ada kesamaan antara kenyataan dan teori? Kalau nilai yang di atas ini kecil, untuk semua pasangan baris ke I kolom J, ingat barisnya ada R, kolomnya ada C ini. Jadi kalau total semuanya ini kecil, maka bisa dikatakan antara harapan dan kenyataan itu bisa secara statistik sama, ya. Logikanya begitu. Nah, jadi nilai T ini, hasil hitungan ini nanti dipakai di sini T ini untuk setiap R ini, mau R1, R2, R3, R4 ini. Jadi semua R ini disebut dengan koefisien kontingensi. Nah, ini sebagai analog dengan koefisien korelasi, tetapi untuk variabel yang sifatnya kategorik. R1 ini adalah koefisien kontingensi namanya Kramer, ya Kramer ini. Kalau yang kedua ini Pearson, yang ketiga mean square, yang keempat Subro. Ini untuk R baris dan C kolom, ya. Statistiknya inilah, nggak perlu dihafalin, ya. Yang penting untuk variabel-variabel dari skala kategorik, maka namanya bukan koefisien korelasi, tapi namanya koefisien kontingensi atau koefisien dependency. Ukuran dependent itu keterkaitan, ya. Oke. Nah, oke. Ini untuk yang barisnya ada R, kolomnya ada C. Tetapi kalau untuk barisnya cuma 2, kolomnya 2, barisnya 2, kolomnya 2, misalnya begini nih. Ini variabel A, ini variabel B. Misalnya begini. Kita punya data yang berkaitan dengan sebuah survei yang berkaitan dengan minta persetujuan untuk pasangan, misalnya A itu suami, B istri. Nah, A suami, B istri, ya. Mengenai sebuah polisi pemerintah, misalnya setuju apa tidak antara suami dan istri. Nah, kalau suami setuju, istrinya juga setuju, jumlah suami dan istri yang sama-sama setuju itu nanti A. Kalau suaminya setuju, istrinya tidak setuju, B misalnya. Sebaliknya, kalau suaminya tidak setuju, istrinya setuju, C. Tidak setuju dua-duanya, D. Nah, jumlah A, B, C, D ini harus sama dengan jumlah semua responden, gitu ya. Nah, jadi nilai A, B, C, D ini nanti digunakan untuk melihat koefisien kontingensi, keeratan hubungan antar penilaian suami dan istri ini. Apakah koefisiennya namanya ini R5, yaitu V, R6 itu Yuri Kendall, R7 Ives Gibson. Ya, ini tergantung ABCD ini. Jadi ABCD ini nilainya berapa? Yang jelas A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan keseluruhan data. Ya, nanti ada contohnya. R1 di sini ada R1 itu baris R1 ini A tambah B, R2 C tambah D, C1 ini A tambah C, C2 B tambah D gitu ya. Saya lagi mohon maaf nanti kalau misalnya kurang jelas, misalnya ada yang terlewat gitu, ini enaknya kalau direkam. Kalau kuliah nggak direkam, bisa tanya temennya, tadi apa, Ambu juga lupa, gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat kalau direkam. Nah, jadi gitu. Jadi R5, R6, R7 ini koefisien kontingensi untuk kategori 2x2, ya. Nanti bisa dipelajari. Nah, ini saya teruskan dulu semua, nanti baru teladan pakai Excel. Nah, andekan
data yang kita punya itu dari skala pengukuran interval atau rasio, maka koefisien korelasinya dihitung menggunakan ini. Misalnya ini skala, misalnya nilai ujian statistik sama akuntansi. Ini pasangannya nih. Orang pertama pasangan nilainya ini, orang kedua dan seterusnya. Ini cuma contoh. Ini saya bangkitkan secara random ya. Nah, jadi X-nya statistik, Y-nya akuntansi. Ini bisa dihitung nanti. Ini koefisien korelasinya berapa? Nah, andaikan ini populasi ya, ini notasinya seperti ini ya. Sama. Kalau sampel ya ini cuma diganti R aja dan ini N kecil gitu ya. Nah, ini sering disebut dengan koefisien korelasi Pearson product moment. Pearson product moment. Ini momen, ini momen. Jadi produk itu perkalian. Pembagian itu juga perkalian tapi dibalik. Oleh karenanya namanya ini Pearson product moment, sering dikenal dengan Pearson product moment atau Pearson saja. Nah, ini cocok untuk mengukur keeratan hubungan variabel-variabel dari skala, interval, dan rasio. Ya, oke. Saya teruskan, nanti baru teladannya. Nah, sedangkan untuk skala pengukuran dari skala ordinal atau yang diordinalkan itu artinya dibuat menjadi ordinal. Ya, jadi ini kan skala pengukurannya interval nih, ini interval nih. Nah, kalau diordinalkan, kita peringkatkan, ini dibuat menjadi peringkat. Nah, mana yang terkecil 1, mana yang terkecil berikutnya 2, mana yang terbesar ya berapa nilainya sini ya. Ini juga. Nah, jadi RXI, jadi ini sebetulnya diadopsi dari koefisien korelasi Pearson product moment ya. Cuman diganti rata-ratanya dengan N+1/2 karena kalau ini semua nilainya beda, maka jumlah dari 1, 2, 3, 4 sampai N ini adalah N+1/2. Sehingga rata-ratanya N+1/2 dibagi N adalah N+1/2. Ini rata-ratanya. Ya, gitu. Ini peringkatnya, data aslinya diganti dengan peringkatnya, rank dari XI itu. Nih, kalau misalnya untuk membuat nanti misalnya di dalam proposalnya harus ada rumus ini, tulis saja atau kalau sayangnya ini PDF ya nggak bisa di-copy. Nah, nanti bisa dimintakan yang Word-nya, jadi bisa di-copy copy paste ya ke proposal nanti ya. Oke, jadi korelasi peringkat ini karena menggunakan peringkat biasanya sering disebut dengan Spearman rank correlation. Jadi korelasi peringkat Spearman karena data ini harus dirubah dulu menjadi peringkat. Ya. Jadi dalam statistik ini, dalam variabel X ini diperingkatkan dulu mana yang 1, mana yang 2 dan 3 sebagainya dari yang terkecil 1 sampai yang terbesar. Kalau yang terbesar N ya N. Demikian juga yang di sini ya. Nah, baru dioperasikan ini. Nah, oke. Nah, yang terakhir. Nah, ini kalau Kendall ini menggunakan konsep yang agak beda. Jadi kalau Spearman ini menggunakan konsep peringkat, ya, peringkat rank. Ya. Kalau Kendall ini menggunakan konsep konkordan, diskordan. Jadi misalnya begini. Ini sampel pertama ini 773 dan 96,4. Nah, dari 77,3 ke 80 ini naik nih, ya. Ini naik. Tetapi nilai akuntansinya dari 96 ke 82 itu turun. Di sini naik, ini di sini turun. Jadi tidak akur, diskord. Nah, itu diskordan, ya. Nah, misalnya ini yang bawah ini juga 81 ke 77 ini turun, di sini naik. Ini juga diskordan ya. Nah, tapi kalau ini, Oke, ini ada dikira sudah habis tadi PowerPoint-nya. Oke, nah ini ya. Tapi kalau misalnya dari 79 ke yang mana tadi? Dari 72 ke 83 ini naik nih. Ini naik, di sini juga naik. Nah, ini baru concord atau akur. Concord, akur itu setuju artinya. Jadi sama-sama naik, sama-sama turun itu concord.
Kalau satunya naik, satunya turun, atau satunya turun, satunya naik, itu discord. Nah, ini menggunakan konsep konkordansi. Ini banyaknya konkordan dikurangi banyaknya diskordan, dibagi ini. Itu rumus dari koefisien korelasi Kendall, ya. Nah, sekarang saya berikan teladan nih, teladan dengan Excel. Nah, Excel-nya juga sudah saya share juga, ya. Sudah saya share di sana. Oke ya. Oke, saya share screen dulu Excel-nya. Oke ya, ini saya gedein biar nampak view-nya ini. Nah, itu ya. Ini ada beberapa teknik yang di kursusan Excel juga nggak tahu. Sekarang nggak ada kursus lagi Excel-nya ya. Nah, ini ada misalnya begini nih dalam cerita tadi ini. Ini andekan ini adalah hasil survei ya. Ini pasangan pertama, kedua dan seterusnya sampai yang berapa ini ya. Kita ingin melihat bagaimana koefisien pengisian, bagaimana cara mengisi ini ya. Tidak manual. Nah, ini perhatikan, ini pelajaran Excel yang mungkin berharga. Jadi caranya begini. Ini diberikan disorot dulu ya. Di bawah suami itu disorot dulu begini. Sampai datanya sampai mana? Sampai sini ya. Nah, ini namanya array. Kemudian kita beri nama array-nya itu di sini ya, di pojok kiri ini. Yang tulisan B3 ini. Kita beri nama suami gitu ya, suami ya. Memberi namanya harus lebih dari 3 huruf. Karena kalau 3 huruf atau kurang itu nanti khawatirnya dideteksi sebagai nama kolom ya. Enter gitu ya, sorry. Oke, gini. Ya, jadi, sorry. Ini saya enter, suami ya. Jadi, kalau sekarang ini saya sorot ke bawah begini, ini muncul namanya suami di situ. Ya. Tujuannya apa nanti? Biar tahu. Yang di bawah istri ini juga saya sorot. Saya sorot sampai situ ya. Datanya habis, saya tulis istri. Istri po istri ya, pokoknya itulah ya. Oke, istri sorry ini istri. Nah gitu ya. Nah sekarang caranya begini, untuk mengetahui banyaknya data di mana suami setuju dan istri setuju, itu caranya begini ya. Jadi di sini sama dengan begini ya. Banyaknya itu bahasa Inggris itu cacah, bahasa Inggrisnya cacah itu count ya. Jadi ini count, sorry. Jadi kalau ada gangguan agak berhenti. Count itu cacah ya. Kita bersalah cacahnya if, karena if-nya banyak, ini ifs ya. Count ifs. Jadi sama dengan count ifs. Apa? Nah, ini di kolom suami ya, kolom suami ya. Di kolom suami ikuti di komputer saya ini titik koma ya. Suami nilainya berapa? Setuju ya, setuju I11 ya. Kemudian titik koma istri itu kalau kita di sini ketik istri, maka di sini warnanya sama dengan ini, berarti benar. Ini waktu suami tadi juga warnanya sama, biru ya. Nah, istri jawabnya apa? Setuju, gitu ya. Nah, maka yang jawab, suami jawab setuju, istri jawab setuju, ada sebanyak 5. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Ya. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Oke. Nah, caranya supaya bisa kita copy yang ketiganya ini, tanpa harus satu-satu membuat rumus, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, kita ganti. Nah, di sini, kolom E ini harus kita pertahankan. Jadi yang kita kunci di sini E-nya. E-nya dikasih tanda dolar. Kuncinya itu dolar. Sedangkan yang di sini yang dikunci barisnya. Barisnya 10. Ya, 10-nya yang dikunci. Ya, oke. Nah, ini bukan ida ini. Tidak. Nah, T-nya kurang ya. Tidak. Setuju ya.
Oke, sekarang kita copy. Kita copy di sini, ya. Kita kopikan ke sini. Nah, benar ya? Jadi ini jawabnya. Nah, semuanya berapa semua datanya? Itu bisa lihat semua datanya kalau kita lihat ya. Dari sini ke sini, ini ukurannya berapa? Banyaknya ada 15 nih, ada 15 data nih di bawah ini, count 15 ya. Kita jumlahkan di 15 nih, ya kan? Nah, dengan cara seperti ini kalau misalnya kita ganti di sini dengan 7, misalnya ini saya ganti ya, 7. Di situ langsung berubah. Ya. Ya kan? Berubah. Nah, gitu caranya. Oke, saya balikkan. Gitu ya. Nah, jadi tinggal apa yang belum diisi di sini? Barisnya. Jadi ini jumlah. Jumlah kan? Ya, jumlah ya sama aja lah. Ini ya. Ini jumlahnya 8. Kita copy. Kalau jumlah kan apa ini ya? Oke. Kemudian ini jumlah ke bawah ya. Jumlah ke bawah 5 tambah 2 7. Ini kita kopikan ke sini ya. 78 15 87 15 kan? Nah, terus tinggal diisi aja di sini. AD ini A-nya, B, C, D ya. AD 25, A kali D 25 dikurang B kali C dikurang 6. 25 kurang 6 19 kan itu kan? Nah, jadi gini. Misalnya kalau mau dihitung sama dengan ya kan? Yang di atas itu A ya kali D ya dikurang B kali C gitu ya. Kemudian dibagi ya. Akar itu begini, akar itu SQRT. R1 itu ini ya. Kali R2 kali C1 kali C2 kurung tutup ya. Nah, jadi nilai R5-nya 0,339286. Nah, itu. Jadi misalnya ini R6 AD kali BC, A kali AD dikurang BC, B kali C gitu kan. Nah, dibagi AD A kali D ya kan, ditambah B kali C. Nah, oke. Sudah dapat 0,612 ya. Dan seterusnya ini juga sama aja caranya. Nah, kok beda nilainya? Ya beda, rumusnya aja beda. Ya, rumusnya aja beda. Nah, gitu ya. Jadi ini koefisien kontingensi Gilligendal, koefisien kontingensi V atau phi ini F-Gibson, sama ada caranya, yang jelas ABCD-nya itu. Ya. Nah, ini untuk yang 2x2. Yang untuk R kali K sama saja ya. Nah, kalau ini kita mesti cari dulu. Nah, ini ya, sama aja ini ya. Andaikan datanya ini pekerjaan ayah, pekerjaan ibu. Kita mau membuat tabel kontingensi. Nah, di sini saya batasi aja. Hanya PNS, BUMND, BUMN atau BUMD, wirausaha lainnya. Nah, yang lebih banyak dari itu bisa juga, ya. Ini hanya saya batasi karena untuk contoh. Jadi kalau ini saya tarik ke bawah, ini namanya PEK ayah, pekerjaan ayah, ya. Nanti bisa dilihat sendiri karena filenya sudah saya kasih. Ini PEK ibu, pekerjaan ibu ya. Ya. Kemudian bagaimana menabulasi silang? Nah, ini menabulasi silang ini. Ini ayah, ini ibu, ya. Ini pekerjaan ayah, ini pekerjaan ibu. Yang kedua-duanya PNS ada berapa? Nah, caranya ini ya. Caranya sama seperti tadi. Kalau tadi cuma 2, ini ada 4 kali 4 ya. Jadi count ifs. Count itu mencacah berapa banyak gitu, berapa banyak yang pekerjaan ayahnya PNS, pekerjaan ibunya PNS gitu ya. Nah, gitu. Nah, supaya bisa di-copy, lihat. Ini yang dikunci kolom E-nya, ini kolom E-nya, yang di sini yang dikunci baris 12-nya ya. Kolom E baris 12 ya. Oke, jadi ketemunya ini ada berapa data? Ada sebanyak 50 data. 50 data ya, benar, 50 data. Ini kalau ini dari sini kita tarik ke bawah begini, lihat nih. Count 50 ya. Count 50. Jadi datanya ada 50. Oke.
Nah, dari 50 itu, ini yang bapaknya PNS, BUMD, wirausaha lainnya, ini pekerjaan dari ayah, totalnya ini. Total pekerjaan ibu ini, makanya disebut marginal, margin pinggir, ya. Ini marginal pinggir. Jadi ini total subtotal atau jumlah marginal. Kalau kita lihat pekerjaan ayah saja itu di sini, pekerjaan ibu saja ini di sini, total semuanya 50, ya. Nah, ini O-nya, ini O, apa yang kita amati, O-nya, ya. Nah, E-nya bagaimana? E-nya menggunakan rumus ini. E-nya menggunakan rumus ini. Jadi misalnya yang ini nih, yang bapaknya PNS, ibunya PNS. Ini ya, 2,64 ini dari mana? Itu ya, dari mana? Caranya gini, kalau mau lihat, ini diklik begini. Kalau di Excel ya, kalau di Windows itu cukup tekan F2, ya, tekan F2 gitu ya. Oke, nah ini. Jadi ini caranya, ya. J13 ini, J13 itu mana? Ini kan? Nah, ini. Jadi karena di sini, jadi jumlah marginal dari ayah PNS, ini 11 kan, kali jumlah marginal ibu PNS, ya, ibu PNS ini 17, ya. Jadi yang dikunci di sini, J, ini yang J yang dikunci, yang di sini yang dikunci 17, ya. Dibagi keseluruhan tuh baik J dan 17 dikunci, ya. Kemudian dikopikan. Kok pecahan? Iya, pecahan dong, ini teorinya. Ya, yang jelas jumlahnya tetap 50, ya. Jadi walaupun ini pecahan, jumlahnya juga 50, ya. Nah, terus. Nah, kemudian kita cari ininya, bagian ini. Bagian ini ya. Jadi selisih antara 4 dan 2,64 ini, jadi rumusnya ini, ya. Jadi ini adalah jadi F13 itu ini, F13 itu ini, O-nya dikurang E, ya, O dikurang E, dikuadratkan dibagi E, ya, O dikurang E dikuadratkan dibagi E, ya, ini sini. Selanjutnya karena letaknya sama, nggak usah dikunci ini, dikopikan aja ke sini, ya. Setelah dikopi, jumlahkan ini semua. Nah, jumlah semua ini 20,53. 20,53 itu nilai T. Nilai ini tadi. Ini, ya. 20,53. Nah, nanti bisa diulang. Ini filenya sudah saya share di Drive, ya. Oke. Nah, ini T. Kalau setelah T-nya ini diperoleh, ya masukkan aja di sini, ya. Masukkan di sini. Ini kebetulan sudah saya hitung nih yang R kali C ini, ya. Nah, di sini ini adalah nilai Kramernya, ya. Ini koefisien kontingensi Kramernya 0,13, Pearson-nya 0,53. Ini caranya kalau pakai Excel Windows tekan F2. Ini karena kalau pakai Mac harus begini caranya. Gitu. Ya. Nah, nil T. Kok udah nil T, ada nil N. Nah, cari aja nil T. Nil T itu apa? Nil T itu ya T ini. Kalau ini saya malas mengganti nama, nil T itu adalah sel dari J13. Ini saya beri nama nil T. Daripada saya menggunakan J13, saya gunakan nil T. Bisa, ya? Oke. Nah, itu untuk koefisien kontingensi baik 2x2 maupun R kali K, ya. Nah, kemudian ini untuk data asli, untuk koefisien korelasi yang Spearman, yang Kendall, yang Pearson, ya, perhatikan yang ini, ya. Nah, ini saya gunakan, saya pindah ke sebelah komputernya, ya, saya pindah ke sebelah ini. Saya gunakan sama ini, kalau ini pakai Windows, ya. Mudah-mudahan nampak, ya. Oke, ya. Masih lelet. Nah, nampak, ya. Oke. Andai kan saya punya data ini, ya.
data pasangan data antara nilai statistik maupun nilai akuntansi ini. Kalau saya akan menganalisis korelasi ya. Nah, sekali lagi, file X Real Start itu di-download, kemudian pada saat menjalankan R itu juga dijalankan, ya. Nanti akan ditanya makronya di-enable apa disable. Kalau disable nggak jalan X Real Start-nya. Itu kita harus mengizinkan itu sebagai makro. Jadi enable itu supaya makronya jalan. Nah, setelah jalan nanti ada add-in di sini ya, di atas ini ada add-in ya. Ada add-in, nanti di sini ada real start. Ada real start begini, kemudian ada data analysis tool. Nah, gitu ya. Nah, ini lumayan membantu kalau kita hanya menggunakan Excel untuk menganalisis data ya. Di sini ada core. Ya, ada core itu maksudnya korelasi. Ini yang berhubungan dan korelasi ya. Ada macam-macam. Yang kita pakai yang correlation test. Kita menguji korelasi. Mohon maaf, ini harus diisi dulu. Oke, jual jamu kan gitu ya. Silakan minum masing-masing ya. Silakan minum masing-masing. Jadi setelah dipilih correlation test ini, klik OK. Klik OK ya. Nah, nanti muncul jendela seperti ini. Jadi betapa gampangnya ya. Jadi di sini rank pertama ini kita klik mulai dari tulisan nama variabelnya, statistika. Ini turun ya, turun begini sampai data terakhir mana. Oke, sampai sini ya. Oke. Nah, siap. Yang kedua, variabel kedua nih, dari atas lagi. Nah, dari tulisan nama variabelnya itu apa sampai ke bawah, Oke ya. Nah, sekarang di sini ada alfa. Alfa ini nanti kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kadang dalam pengujian itu sering ditanya alfanya berapa, apa alfa itu dan sebagainya. Sekarang pakai saja alfa itu apa ya. Ini alfa itu taraf data pengujian. Maknanya nanti saya jelasin pertemuan berikutnya. Yang sering dipakai 5% dan 1%. Ini defaultnya ini 5% ya. Defaultnya 5%. Oke? Nah, sekarang kita mau mencari ini walaupun tidak, kalau saya pindah klik begini, ini apa namanya? Tetap saja nanti semuanya keluar. Tetapi ujinya yang keluar uji Pearson kalau saya klik di sini. Kalau saya klik di sini, meskipun ketiga statistik ini keluar, ketika korelasi ini keluar, ujinya uji Spearman. Yang di sini ujinya uji Kendall. Ini kan ujinya saja. Oke ya. Jadi yang pertama andaikan Pearson yang kita klik. Nah, dalam uji Pearson ini ada hipotesis tandingan itu bisa satu arah, bisa dua arah. Kalau kita mengatakan H0 korelasinya sama dengan 0, ya kan? H0-nya korelasi sama dengan 0. Nah, atau korelasinya sama karena ini dua ya, korelasinya sama. Kalau ini sebagai statistik, ini sebagai akuntansi, kedua korelasi sama ya. Nah, di sini kedua korelasi berbeda, tidak sama. Kalau di sini korelasi misalnya korelasinya lebih kecil dari ya. Kayak gitu. Oke, one test. Kita biasanya pakai to. Nah, tergantung sekarang kita mau letakkan hasilnya di mana. Hasilnya ini dikosongkan dulu. Oke lah, kita mau letakkan hasilnya di atas nih misalnya. Oke. Itu penuh dengan angka. Di sini aja lah ya. E15. Ini E15 kita klik OK. Nah, muncul dia. Ya. Ini ketiga statistik muncul semua. Ya. Ini Pearson, ya. Ini Pearson, ini Spearman, ini Kendall. Ya. Nggak usah pakai rumus tadi itu. Rumus tadi itu untuk nanti kalau misalnya, Pearson rumusnya apa ini? Kalaupun pakai itu, sama aja dapatnya ya. Nah, ini ya. Nah, di sini, ini adalah nilai-nilai koefisien korelasi menurut Pearson, menurut Spearman, menurut Kendall. Nah, apakah pengujiannya menghasilkan sesuatu yang signifikan apa enggak? Nih lihat ya. Ini kalau tadi yang kita pilih Pearson, maka yang muncul di sini yang min 0,274 yang di atas ini ya, karena yang diuji yang Pearson-nya. Nah, ini punya standar error ini ya. Tadi informasinya alfanya 0,05, 5%,
ujinya dua arah ya. Kemudian ini kalau pakai t-test, nilai T-nya ini, nilai peluangnya ini 0,22812. Nah, hipotesis 0 mengatakan bahwa bahwa korelasinya itu korelasi kedua variabel itu tidak signifikan atau 0. Nah, kalau di sini korelasinya signifikan apa tidak, kita lihat nilai peluangnya di sini. Kalau nilai peluang di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian atau alfa ini ya. Ini patokannya di sini ya. Yang dibandingkan apa p value ya. Kalau p value lebih kecil daripada di sini, maka korelasinya signifikan. Signifikan pada taraf 5%. Kalau nilai p value-nya lebih besar daripada alfa ya tidak signifikan ya. Tidak signifikan artinya bisa dikatakan dekat dengan 0. Ini korelasinya min 0,27 ya. Dekat dengan 0. Bisa dia tanda petik bisa disama dengan 0 kan. Ya, bisa disama dengan 0 kan artinya antara nilai statistik dan akuntansi itu tidak berkorelasi ya. Korelasinya tidak signifikan. Ada korelasinya negatif. Tapi korelasi ini tidak signifikan karena nilai peluangnya 0,22812. Oke? Nah, jadi itu kalau misalnya diulangi diulangi deh. Sekarang pilihannya korelasinya pengujiannya bukan Pearson nih, Spearman gitu ya. Oh, ini perlu di entry lagi ya. Mulai dari statistik ke bawah ya. Ini mulai dari nama variabelnya akuntansi ini ke bawah, ya kan? Karena nama variabel tadi kita klik kolom heading, ini harus diklik ya. Tapi kalau nggak diklik nanti nggak muncul tulisan tadi, ya. Oke. Nah sekarang hasilnya mau letakkan di mana misalnya? Bukan di F10 misalnya, di yang kosong lagi di sini. Di sini ya, di L15. Di L15 kita klik OK. Ya, nah, ini ternyata begini. Ternyata ini datanya ini masih random ya. Ini datanya random nih. Kok hasilnya berubah-ubah ya? Nah ini datanya ini datanya saya bangkitkan namanya. Ini saya ingin membuat nilai ya, membangkitkan data terkecilnya 30, terbesarnya 100. Caranya begini caranya. Sama dengan 70 ya. Berarti paling kecil 70. Plus run, kurung buka, kurung tutup. Run, kurung buka, kurung tutup itu akan menghasilkan nilai di antara 0 dan 1. Nah, kalau dikalikan 30, paling kecil 0, paling besar menjelang 30. Ya. Kalau paling kecil sedikit di atas 0, paling besar sedikit hampir 30. Jadi nilainya semua di antara 70 dan 100. Itu yang di sini, yang di kolom statistik. Sedang yang di sini itu 65. Paling kecilnya 65, paling besarnya 100. Ya, hampir 100. Sedikit di atas 65 dan di sini di atas 100. Makanya di sini ini sebetulnya karena bisa digunakan sekaligus untuk simulasi. Jadi kalau pas datanya ini ya, ini nilainya kan 0,06 nih, nggak signifikan. Jelas tidak signifikan banget ya. Nah, itu yang Pearson, ini yang Pearson ya. Yang di sini yang tadi yang diuji adalah row-nya, Spearman-nya ini ya. Kalau tadi yang di sini yang diuji adalah Pearson-nya, gitu ya. Ada dua yang beda ya. Jadi kalau misalnya kita mau simulasi sebetulnya tinggal letakkan kursor ini di tempat yang kosong ya, di tempat yang kosong seperti ini. Tekan kontrol copy gitu, kontrol C, kontrol V. Nah, pasti berubah terus itu, ya kan? Nilainya berubah terus. Sesuai dengan data yang di sini kan, berubah, ya. Nah, kalau mau nggak berubah, ya di-value-kan. Kalau cara mem-value-kan begini, ini kalau misalnya di-value-kan ya, nih, sorot semua begini, ya. Kalau pakai Windows, Alt E gitu ya, tekan Alt E S V. Nah, gitu. Alt ESV itu memvalue-kan ya. Jadi Alt ESV itu memvalue-kan, membuat yang tadinya rumus menjadi
value. Baik, oke. Ada pertanyaan? Karena mungkin belum terbiasa dengan apa namanya metode belajar saya. Kalau terlalu cepat bilang ya, terlalu cepat gitu ya. Nggak apa-apa. Kita kalau misalnya ada yang ngantuk wajar nih kuliah malam hari ya. Tapi nggak apa-apa, ngantuk nanti jangan khawatir, bisa diulang sendiri ya. Oke, boleh silakan kalau ingin ada yang bertanya. Oke, kalau enggak, tolong kameranya dinyalakan. Yang belum menyalakan kamera, saya akan membuat daftar hadir. Ya, kamera nyalakan. Oke, 1 2 kontrol. Oke, sekali lagi. Ini layar kedua, layarnya saya 2 soalnya. Oke, baik. Terima kasih semuanya.